wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa kembali pada salah satu program yang digagas oleh Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, yang kali ini bertemakan tentang kajian perihal kurban. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari program ini, khususnya pada momen perayaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban pada tahun ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan ibadah kurban itu sendiri, yaitu bagaimana hukumnya orang yang berkurban lebih dari satu ekor. Kita tahu bahwa batasan dalam berkurban itu adalah ketika berupa seekor kambing itu hanya mencukupi untuk satu orang, dan ketika berupa unta ataupun sapi itu bisa mencukupi sampai 7 orang. Nah, fenomena yang terjadi khususnya di negara kita, ada beberapa orang yang kemudian berkurban itu lebih dari satu ekor. Dalam artian ketika berupa kambing itu lebih dari satu ekor kambing, atau ketika berupa seekor unta atau sapi itu yang harusnya mencukupi untuk 7 orang, hanya satu orang berkurban seekor sapi ya, atau seekor unta. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, di mana Al-Imam Al-Bajuri menjelaskan, walau dhaha wahidun bi badanatin aw baqaratin badala syad fazaidu ala sub'i tatawwu'un yasrifuhu masrafat tatawwu insya'a. Jadi dijelaskan di sini, ketika ada salah satu orang yang berkurban dengan seekor unta atau seekor sapi sebagai ganti dari satu ekor kambing. Jadi harusnya karena dia satu orang itu mencukupi berkurban dengan seekor kambing, tapi dia ganti dengan kurbannya itu seekor sapi atau seekor unta. Maka dijelaskan di sini fazza itu ala sub'i tatawu. Maka yang lebih dari 1/7 itu dihitung sebagai ibadah sunnah biasa. Ya, yasrifuhu masrofat tatawu insya'a. Jadi ditasarrufkan ya dengan cara ibadah sunnah yang biasa, tidak dengan ketentuan yang ada pada hewan kurban. Dijelaskan juga dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Iqta', dijelaskan di sini, fa in dzabaha al-badanata awil baqarata anisyad kana sub' wajiban wa mazada tatawwu'un. Jadi dijelaskan di sini ketika ada seseorang yang berkurban menyembelih seekor unta ataupun seekor sapi sebagai ganti dari seekor kambing, ya, maka yang 1/7 itu dihitung sebagai ibadah kurban, sementara sisanya itu dihitung sebagai ibadah sunnah biasa. Maka ini yang harus kita pahami ya, walaupun seseorang itu berkurban seekor sapi yang harusnya mencukupi untuk 7 orang tapi digunakan hanya satu orang, maka status kurbannya itu tetap dihitung 1/7-nya ya. Atau kalau ketika berupa kambing ya 1 ekor kambing, sementara sisanya yang lebihnya itu dihitung sebagai ibadah sunnah biasa. Nah, makanya ketika memang diberikan keleluasaan untuk beribadah kurban lebih dari 1 ekor, maka alangkah baiknya itu diniatkan kurban untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya, sehingga status hewan yang ia kurbankan itu adalah hewan kurban, tidak berupa ibadah sunnah biasa. Nah, inilah yang patut kita pahami ya dalam fenomena ini, yang mana banyak terjadi di negara kita, khususnya ketika pada perayaan Hari Raya Idul Adha dan momen Hari Raya Kurban ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tahu bahwasanya ibadah kurban itu sendiri adalah hukumnya sunnah, namun demikian tentu dalam
pelaksanaan ibadah kurban itu memiliki keutamaan tersendiri dibanding dengan ibadah sunnah biasa ya. Jadi ketika kita berkurban 1 ekor kambing atau berupa sapi kita niatkan sebagai ibadah kurban, tentu nilainya akan memiliki keutamaan tersendiri dibanding ketika kita menyembelih kambing ataupun sapi itu di luar ibadah kurban. Maka inilah yang membedakan tadi dalam kasus ketika orang berkurban lebih dari 1 ekor. Maka patut kita cermati hal ini sehingga ketika kita melewati momen-momen semacam ini kita bisa mendapatkan fadilah keutamaan dari ibadah kurban itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.